Sobat Meta, kembali lagi bersama Naura Syifa dalam program Ramayana, Ragam Masyarakat dan Budaya Nusantara. Selama 40 menit ke depan, Naura akan menemani Sobat Meta dengan topik-topik sosial dan juga info kebudayaan menarik khusus untuk Sobat Meta. Sudah seharusnya generasi muda peka akan permasalahan sosial di masyarakat dan berikan aksi nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Dalam rubrik Bisma kali ini, rekan kami Septiani Media akan mengajak Sobat Meta untuk melihat gerakan pemuda yang selayaknya patut kita tiru dan kita contoh. Pemuda sebagai agen perubahan adalah aset yang menentukan harapan dan masa depan bangsa. Sudah seharusnya generasi muda berikan aksi nyata dalam memajukan Indonesia. Gebiar Pelajar Lampung misalnya, komunitas ini murni diinisiasi dari 8 mahasiswa Universitas Lampung, penerima beasiswa Karya Salemba 4. Baru setahun bergerak, keanggotaannya tersebar di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Alasan kami berdiri ataupun terbentuknya GPL yaitu teman-teman dari founder GPL itu ada 8. Teman-teman 8 orang itu merupakan alumni dari penerima beasiswa Karya Salemba 4. Jadi kami menerima beasiswa itu mendapatkan beberapa pelatihan, ilmu, sharing, dan beberapa wawasan terkait tentang dunia pendidikan. Setelah kami menjelang lulus dan ada yang sudah lulus juga, kami berdiskusi dan sharing bareng terkait apa sih yang bisa kami berikan untuk Provinsi Lampung. Dan akhirnya kami memutuskan untuk membuat ataupun mendirikan Gebiar Pelajar Lampung. Visi misi dan misi kami yang pertama sharing ataupun berbagi, di mana kami menjadi wadah untuk membagikan informasi kepada adik-adik dan teman-teman di Provinsi Lampung berkaitan dengan edukasi, sosial, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengembangan ataupun developing, di mana kami akan mengembangkan keanggotaan kami, SDM, dan adik-adik dari pelajar Lampung, baik dalam soft skill, karakter, dan pengembangan di sekolahnya masing-masing. Yang ketiga ada networking ataupun kita membuat jaringan kerjasama untuk menjalin hubungan baik antar komunitas, kemudian lembaga yang ada di Lampung, dan yang keempat memberikan beasiswa. Kami sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Alhamdulillah sudah banyak yang kami kerjakan dan kami terapkan di Provinsi Lampung. Adapun kegiatan yang sudah kami laksanakan, yang pertama pengembangan ataupun social developing, di mana kami merangkul membuat wadah Forum Pelajar Lampung untuk adik-adik pelajar di Lampung. Kemudian kami goes to school, mengadakan seminar, kemudian goes to kabupaten, di mana kami mengadakan kegiatan bersama masyarakat dan lingkungan di kabupaten masing-masing. Selanjutnya di sosial media, kami ada beberapa media yang kami kelola. Yang pertama Instagram di @gebiarpelajarlampung, kemudian ada YouTube di channel Gebiar Pelajar Lampung, dan di situ kami bergerak dalam bidang sosial media untuk membantu adik-adik dan beberapa komunitas yang ada di Lampung untuk kolaborasi dalam kegiatan masing-masing. Pesan untuk teman-teman para pemuda, harapannya cobalah untuk melakukan aksi. Karena kalian mempunyai peran dan kalian masing-masing, buatlah aksi dan buatlah bukti untuk mengembangkan dari kegiatan yang kalian dapat untuk lingkungan sekitar. Nah Sobat Meta, stop jadi penonton, ayo ikut ambil peran. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dari Lampung, Septiani Media melaporkan untuk Media Kita TV. Sobat Meta, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai gerakan sosial. Nah, saat ini kita masuk ke rubrik Santanu, seputar komunitas Nusantara. Nah, akan ada Syahnas yang akan mengenalkan Sobat Meta dengan komunitas inspiratif, yaitu komunitas Troto Art di Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Komunitas Troto Art
terbentuk di kisaran tahun 1989, tepatnya di Jalan Pintu Besar, salah satu jalan protokol daerah khusus ibu kota Jakarta. Sebenarnya trotoar kan awalnya itu kan karena memang kami di trotoar ya, trotoar artinya kan jalanan, memang kami pelaku seni yang memang ada di pinggir jalan. Tujuan awal kami membentuk trotoar sebenarnya atas dasar kesadaran per individu teman-teman seniman, teman-teman pelukis, karena kami menempati satu tempat di salah satu ujung Jakarta di Penjaringan, Jakarta Utara. Kami mohon maaf dikelilingi beberapa tempat prostitusi dan tempat-tempat mohon maaf jalanan atau ya kantong-kantong preman, dan di sana atas dasar kami mendengar, melihat dan kehidupan keseharian yang akhirnya kami untuk memutuskan membentuk satu komunitas yaitu trotoar. Pengembangannya itu ada di beberapa wilayah Indonesia dan di beberapa wilayah negara. Kami kemas dengan program mingguan, bulanan, per 3 bulan, per 6 bulan, dan per tahun. Nah, kalau di Jakarta itu kami kemas dengan program divisi, ada Katro Production, Katro Visual, Katro Galeri, Katro Shop, Katro Vespa, Katro Kopi. Syarat mutlak untuk masuk ke trotoar adalah tertanam kesadaran, keikhlasan, dan bisa memanusiakan sekitarnya. Karena trotoar urusannya kan dengan masyarakat umum, masyarakat luas. Dan salah satunya dengan mohon maaf anak-anak PSK, ya keluarga PSK. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya memanusiakan mereka. Sampai hari ini yang membuat aku terharu dan aku bangga, 31 tahun kami trotoar berdiri, tidak ada satu sedikit pun kontribusi dari Pemda atau negara. Itu menjadi kebanggaan. 100% ya single factor dan survive kami pribadi, kami independen sendiri. Keluarga ya, kita ngerasain susah senang sama-sama gitu, benar-benar udah kayak keluarga sih Mbak. Jadi sakit satu ya sakit semua Mbak. Harapan globalnya adalah ya semoga apapun bentuk layanan yang kami berikan ke sesama menjadikan satu istiqomah, amanah, dan menjadikan satu ibadah berkelanjutan, dan semoga diberikan keberkatan oleh Tuhan. Terus ya terima kasih banget support, dukungan masyarakat sekitar dan teman-teman pelaku seni, penikmat seni, dan ya komunitas seni yang ada di dunia Brebes Selatan, dan teman-teman yang ada di Eropa, Amerika, dan yang lainnya. Berkunjung ke Bumi Pasundan Bandung tidak afdol apabila tidak menyaksikan kesenian Sunda. Sudah ada rekan kami Belanita yang akan mengajak Sobat Meta untuk menyaksikan kesenian Sunda di Saung Angklung Ujo dalam rubrik Sikandi kali ini. Halo Sobat Meta, Sri Kandi kali ini akan membahas pertunjukan kesenian budaya Sunda yang berada di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Wisata Budaya Saung Angklung Ujo. Ada apa saja di dalamnya? Mari ikut saya. Pada masa pandemi ini, Saung Angklung Ujo menerapkan protokol standar kesehatan dan keamanan. Untuk tiket masuk, kita bisa dapatkan melalui reservasi online. Sampai di lokasi, kita langsung tukarkan tiket tersebut dan memilih tempat duduk sesuai yang diinginkan. Tidak lupa juga, setiap pengunjung akan dicek suhu tubuh dengan termometer gun oleh petugas di sini. Setelahnya, kita dapat melihat berbagai pajangan dan mengelilingi arena Saung Angklung Ujo. Arena pertunjukan Saung Angklung Ujo menyuguhkan harmoni alunan musik angklung bagi pengunjung. Sementara ini hanya dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
juga diberi kesempatan interaktif memainkan angklung bersama-sama. Saat ini saya sedang bermain angklung bersama para pengunjung lainnya. Ikuti terus ya untuk tahu keseruannya kayak gimana. Shake your right hand, right to the left as strong as possible. Untuk angklung ujo, untuk penampilannya seru dan edukatif, atraktif, dan untuk menjaga penerapan protokol kesehatan juga diterapkan dengan baik, dan kedepannya diharapkan acara-acara seperti ini bisa sering ada di Indonesia. Ya, untuk kedepannya sih semoga aja dengan adanya saung ujo ini ya semoga lebih banyak lagi generasi yang sekarang kan banyak yang kurang familiar ya mungkin dengan angklung, makanya dengan adanya ini mungkin kedepannya semoga generasi sekarang lebih menyukai culture yang dari Indonesia sehingga ya untuk budaya-budaya kita tidak hilang nantinya. Ya Sobat Meta, liputan kali ini kita tutup dengan tarian-tarian bersama anak-anak di Saung Angklung Ujo dan para pengunjung yang lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Belanita Puspita melaporkan untuk Media Kita TV. Sobat Meta, itu tadi 3 rubrik yang sangat informatif. Dan setelah ini masih ada beragam rubrik yang tentunya tidak kalah menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Ramayana. Sobat Meta, Anda masih bersama kami di Ramayana. Berwisata tentunya menjadi kegiatan yang menyenangkan, apalagi kalau kita dapat mengulik budaya dari wisata tersebut. Setelah ini dalam rubrik Widuro, Sobat Meta akan diajak untuk berkeliling kawasan Malioboro dengan transportasi tradisional Andong. Yogyakarta merupakan salah satu kota yang masih menjaga warisan budaya. Andong, yang merupakan transportasi tradisional dan masih digunakan di kawasan Malioboro, menjadi bukti kekentalan budaya di Yogyakarta. Sejarah Andong tak dapat lepas dari keberadaan Raja-Raja Mataram yang mempunyai kendaraan khusus, yaitu kereta yang ditarik oleh kuda dengan hiasan, dinamakan kereta kencana. Di Keraton Yogyakarta, masih banyak kereta kerajaan yang disimpan di Museum Roto Jogja. Untuk andong yang saat ini digunakan, penumpang dapat duduk di belakang supir andong atau yang biasa disebut dengan kusir. Penumpang juga dapat memilih tempat duduk yang dibuat saling berhadap-hadapan ke depan dan ke belakang. Bagi salah satu kusir andong, yakni Pak Jiono, yang sudah bertahun-tahun menjadi kusir, mengendarai andong adalah hal yang menyenangkan baginya. Ya seneng, makanya dari kecil hobinya kuda, udah besar beli kuda sendiri sama andong sendiri. Pak Jiono sudah menjadi kusir andong sejak tahun 1989, di mana dirinya masih menjalani kehidupan sendiri, dan saat ini ia telah menjadi kakek dengan 4 cucu.
Dulu berprofesi sebagai supir, Pak Jiono mencari kebebasan dengan menjadi kusir andong. Selain itu, ia tertarik lantaran andong merupakan peninggalan lama yang terus dilestarikan. Berasal dari Bantul, Pak Jiono membawa pulang kuda serta andongnya selama 1 jam perjalanan. Ia sendiri mengaku bahwa perawatan kuda ini tidaklah susah, hanya perlu kesabaran pada saat memasangkan sepatu kuda. Kesenangan yang dirasakan Pak Jiono dengan andong juga dirasakan oleh wisatawan, diantaranya Laksita yang merupakan warga asli kota Yogyakarta dan Azizah yang merupakan mahasiswa dari luar kota Yogyakarta. Mereka merasa setidaknya orang-orang perlu mencoba transportasi andong. Kesan-pesannya naik andong itu emang seru banget sih, kayak nambah pengalaman yang baru. Terus kenapa sih milih naik andong? Karena tuh unik banget yang pertama. Selagi masih ada, kenapa nggak nyoba? Sebagai mahasiswa dari luar Jogja, kesan-kesannya adalah ini kan salah satu transportasi tradisional yang sampai sekarang itu masih ada gitu loh di Jogja. Jadi selagi masih ada, kenapa nggak nyoba gitu? Apa sih enaknya naik andong? Ternyata enak banget. Perjalanan wisata tentunya akan menyenangkan jika kita dapat menikmatinya dengan terbalur budaya. Maka jika ada kesempatan, hendaklah mencoba pengalaman tersebut yang tentunya akan sangat berkesan. Dari Yogyakarta, Naura Syifa melaporkan. Tinggal di pedesaan, seorang perempuan dari pegunungan Kendeng Pati mampu memanfaatkan daun sebagai hasil inovasi motif batik. Informasi selengkapnya oleh Dian Hastuti dalam rubrik Kresna. Hidup di daerah Gersang seperti di Desa Maitan, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, memaksa warganya harus mampu berpikir cerdas agar bisa mendapat penghasilan. Itulah yang dilakukan Dian Mayasari. Ibu dari 2 putri ini akhirnya mampu memperkenalkan sebuah industri kain batik telaseron, yakni sebuah karya yang memanfaatkan daun sebagai bahan utama dalam membuat motif batik. Kami namakan batik kami tilaseron, yang artinya itu tilas itu tapak, bekas, ron itu daun. Jadi bekas daun, karena kita menggunakan pola kain tersebut dari daun-daun yang ada di sekitar. Dian menemukan ide untuk membuat batik dari sistem ekoprint, yaitu memanfaatkan daun dan dahan sebagai bahan membuat kreasi batik yang khas. Kemudian perempuan berusia 36 tahun ini mengajak remaja putri desanya membentuk organisasi pemberdayaan yang diberi nama Mulia Jaya. Keunikan proses pembuatan batik telaseron tanpa menggunakan lilin, namun menggunakan steam, yakni dengan cara dikukus dan difolding atau dengan cara dipukul-pukul dengan menggunakan palu. Cara ini adalah untuk memanjakan konsumen dalam memilih tapak daun yang diinginkan. Karena pengerjaan batik telaseron membutuhkan ketelitian dan kesabaran, setiap harinya kelompok Mulia Jaya hanya menghasilkan 8 potong kain batik saja. Sobat Meta, tak hanya pola batik yang memanfaatkan alam sekitar, bahan pewarna dari batik telaseron pun berasal dari alam, yaitu dari kulit pohon dan juga akar-akar. Dian menilai batik telaseron berbeda dengan batik ekoprint lainnya. Kita bisa menimbulkan gradasi warna yang lebih terang. Kita bisa membuat bahan-bahan alami, kita mix yang akhirnya kita bisa menimbulkan warna yang tidak sama dengan warna ekoprint yang lain. Dan yang terutama, perbedaan ekoprint yang lain dengan batik telaseron kita itu tidak mudah luntur, karena kita sudah melalui uji coba, kita bleaching berulang-ulang dan ternyata hasilnya tidak luntur. Tahun lalu, batik buatan perempuan dari Pegunungan Kendeng ini menyabet juara 2 dalam event pameran batik nasional di Bandung loh Sobat Meta. Meskipun tinggal di pedesaan, tapi mampu menghasilkan karya yang bisa menempuh ke pasar nasional. Jadi jangan mau kalah ya Sobat Meta. Dari Pati, Dian Hastuti melaporkan untuk Media Kita TV.
Berbicara mengenai jajanan tradisional khas kota Solo, memang tiada habisnya. Variannya sangat banyak dan selalu memiliki cita rasa yang khas. Dalam rubrik Janoko kali ini, rekan kami Dika Pradana akan mengajak Sobat Meta untuk menyantap sekaligus mengulik jajanan tradisional khas kota Bengawan, yakni ledre pisang. Kampung Batik Lawean. Di balik kemasyhuran akan batiknya, Lawean mempunyai jajanan khas yang tidak kalah nikmat dengan jajanan yang lainnya. Adalah ledre Lawean, jajanan wajib khas kota Solo yang merupakan perpaduan dari rasa manis, asin, dan gurih. Sudah ada sejak tahun 1984 menjadikan ledre Lawean sebagai jajanan legendaris asal kota Bengawan. Berkat ketekunan Sri Martini dan putranya Susilo, ledre Lawean mampu bertahan di tengah gempuran makanan asing yang masuk di Indonesia. Masih perjuangan. Belum seperti sekarang ini ya. Memang harus promosi itu harus. Dulu belum ada promosi, cuma saya dititipkan di toko-toko. Ya, belum dikenalkannya orang. Terbuat dari kelapa, beras ketan, dan pisang serta campuran topping keju ataupun coklat, ledre Lawean mampu menggoyang lidah siapa saja bagi yang menyantapnya. Rasa gurih dan asin ledre Lawean berasal dari beras ketan yang berpadu dengan kelapa parut serta sedikit garam. Sedangkan rasa manisnya berasal dari pisang raja dengan kematangan tertentu sehingga menghasilkan rasa manis yang maksimal. Proses pembuatannya pun tidak begitu sulit. Ketan yang telah dicampur dengan parutan kelapa dan garam kemudian ditaruh di atas wajan lalu ditekan-tekan. Setelah itu diberi pisang yang sudah dihaluskan di atasnya. Jika sudah dirasa sedikit keras, barulah dilipat lalu siap dihidangkan. Sobat Meta, selain dijual kepada wisatawan yang berkunjung ke Kampung Batik Lawean, jajanan khas kota keris ini kerap menjadi sajian kuliner di sejumlah hotel berbintang di kota Solo. Harga dari ledre Lawean pun tergolong sangatlah bersahabat, yakni Rp2.500 hingga Rp3.500 per bijinya, tergantung topping apa yang ingin kalian nikmatin. Ada keju, coklat, dan original. Walaupun berasal dari kota Solo, jajanan ini pun sangatlah sulit untuk dijumpai di tengah masyarakat. Hal itu terjadi karena ledre mulai tergeser oleh tren kuliner western dan juga Korea. Semoga saja jajanan tradisional semacam ini bisa terus ada dan mampu menjadi pemanis kota Solo. Sekian rubrik Janaka, jajanan Nusantara kita edisi ledre Lawean. Dari kota Solo, Dika Pradana melaporkan. Rubrik Tuhayata akan menyajikan tokoh inspiratif budaya. Selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan Ramayana. Setelah tadi berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa, kini saatnya Sobat Meta berkeliling di Pulau Sumatera, tepatnya di kota Palembang. Setelah ini dalam rubrik Tuhayata, Sobat Meta akan diajak untuk bertemu dan bercerita dengan Bunda Eli Rudi sebagai tokoh inspiratif budaya pada episode kali ini.
Bunda dan juga Pak Irawan, kabar baik? Alhamdulillah. Iya, kali ini di rubrik Tuhayata akan membahas mengenai keaslian tari Tanggai begitu ya, mengenai tari budaya Sumatera Selatan. Perkenalan dulu kali ini dari Bunda Eli Rudini sebagai apa sih di sini? Untuk Tanggai sendiri saya adalah pencipta tari Tanggai. Untuk tari Tanggai. Ini adalah seseorang yang menciptakan sebuah identitas Sumatera Selatan begitu Bunda ya? Iya, betul. Untuk Pak Irawan sendiri ini mungkin Sobat Meta pengen kenalan untuk lengkapnya. Oke. Saya sendiri adalah pelaku seni sebenarnya dan juga sebagai peneliti karena saya dosen di salah satu institusi di Sumatera Selatan. Baik, oke, untuk langsung saja nih Bunda. Bunda ini sudah berapa tahun berkecimpung di dunia tari? Mungkin bisa dicerita dari awal, kemudian mengenal tari itu seperti apa hingga sekarang Bunda kegiatannya lagi apa sih? Iya. Kalau menari itu sebenarnya Bunda sudah dari tahun 60 ya. 1960 itu Bunda sudah menjadi penari. Jadi masih remaja. Jadi bisa tahu bahwa umur Bunda sekarang sudah 75 tahun. Perjalanan tari memang karena Bunda mencintai dan suka, kemudian didukung juga oleh orang tua. Dan sampai hari ini juga banyak keluhan dari orang-orang tua tentang adanya anak-anak milenial yang mulai melupakan tari-tari tradisi. Jadi memang sudah dari kurang lebih berapa tahun jadi berkarir di dunia tari? 60 tahun. Jadi ya 60 tahun sudah. Baik, sudah menciptakan berapa tari nih totalnya Bunda? Kalau tarian banyak sekali ya. Jadi mungkin ratusan mungkin ya. Kemudian yang diangkat menjadi tari sambut Kota Palembang itu adalah tari Tanggai. Itu satu kehormatan untuk Bunda. Wow, luar biasa. Dan menurut Bunda sendiri, tari itu sudah menjadi siapanya Bunda? Apakah sudah menjadi jiwanya Bunda, sudah menjadi pasangannya Bunda seperti itu? Bagaimana dunia ini bisa Bunda tuh setia dengan tari tersebut? Mungkin jiwa ya. Jadi saya sudah menjiwai tari hingga bukan kalau tidak menari ya. Pokoknya kalau tidak mendengar atau melihat karena saya sendiri masih turun menari, itu rasanya sakit. Apakah itu namanya jiwa atau apa, Bunda tidak tahu. Ada yang kurang begitu Bunda? Iya, dalam hidup itu sepertinya ada yang kurang. Nah, Bunda sebagai tokoh tari Sumatera Selatan, tentu tari Tanggai ini kan sudah kita mention juga di awal bahwa ini adalah identitas dari tari tradisional Sumatera Selatan begitu. Nah, Bunda mengartikan setiap gerakan tari Tanggai itu seperti apa Bunda? Ya memang setiap gerakan itu ada makna ya. Itu tidak mungkin disebutkan satu-satu di sini, tetapi ada beberapa yang mungkin setelah kami ada penelitian yang juga kami ambil, karena Bunda mengangkat tari Tanggai ini dengan segala kejujuran memang dari Hindu ya, karena perempuan Palembang di masa Kesultanan Palembang Darussalam tidak boleh menari, yang menari hanya cowok, yaitu tari zapin, tari rodat. Perempuan sama sekali tidak boleh menari, hingga pada saat Bunda diharuskan menciptakan satu karya, Bunda balik lagi ke masa lalu. Karena keindahan gerakan-gerakan yang ada di dalam tari-tari yang dilakoni oleh Hindu, orang-orang Hindu itu. Nah, kalau dari Pak Irawan sendiri, bagaimana Pak Irawan melihat sosok Bunda Eli yang bahwa dunia tari ini sudah menjadi sudah menjadi temannya Bunda Eli begitu? Iya, sangat luar biasa sekali. Saya tuh sampai kaget waktu ketemu sama Bunda di terakhir. Dulu saya juga mahasiswanya Bunda di tahun 2008. Kemudian setelah saya melanjut lagi studi, baru ketemu lagi 1 tahun kemarin, saya lihat di medsos Bunda itu sangat booming sekali. Kenapa sangat booming? Ya karena beliau masih sangat eksis, masih bergerak dalam usia beliau yang sudah 75 tahun. Artinya bahkan sekarang ini Bunda tuh lebih populer di medsos ya. Karena apa? Karena semua orang melihat bahwa Bunda ini masih tetap berkiprah, mau melahirkan tari tradisi yang baru dengan tidak meninggalkan tradisi yang lama, tetap mengajarkan pada anak-anak milenial yang mereka identitasnya adalah generasi jadjet ya. Jadi mereka tertarik untuk kembali mempelajari tari tradisi. Nah, itu saya lihat Bunda tidak terkikiskan ya. Itu yang membuat saya luar biasa. Walaupun tradisional tapi tetap mengikuti betul perkembangan.
Betul sekali. Kembali ke Bunda, tergerus oleh waktu juga nih, seringkali kan apalagi anak-anak muda, kemudian gerakan-gerakan baru, tari-tarian baru, kemudian dimodifikasi. Nah itu apakah tari tangkai termasuk dari akibat modernisasi tersebut? Ya, tari tangkai itu tetap ada pakem. Nah untuk harapan dari Bunda Eli dan kemudian Pak Irawan sendiri mengenai bagaimana untuk kita menjaga, apalagi untuk anak-anak muda, menjaga tari tradisional itu seperti apa ke depannya dengan saingan tari modern, misalnya Korea, kemudian ada India juga. Nah itu bagaimana Bunda dan Pak Irawan? Bunda ya, prinsip Bunda hanya satu. Bunda selalu menekankan kepada mereka, pertama cintailah budaya sendiri, karena budaya sendiri itu adalah identitas bangsa. Ya, jadi kalau kita menarikan tarian Korea, kita akan kalah dengan orang Korea. Itu best. Kalau kita bahasa Palembang tuh cepak be ngomongnya ya. Jangan suka menirukan tarian orang lain. Jangan menjadi orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Dan tari tradisi itu sudah menjadi ikon diri kita. Oh, ini tangkai pasti Palembang. Nggak mungkin orang mengatakan tangkai itu Bali atau Kalimantan. Nah, itu yang Bunda pertahankan. Pelaku peneliti ya berharap banyak bahwa sumbangsi yang kami berikan bermanfaat untuk banyak, untuk orang banyak, terutama untuk dunia pendidikan. Baik, terima kasih Bunda Eli Rudi dan Pak Irawan untuk waktunya. Dan untuk Sobat Meta tetap setia di Ramayana, Ragam Masyarakat dan Budaya Nusantara. Media sosial Twitter diramaikan dengan tagar Indonesia Terserah pada November lalu. Setidaknya ada lebih dari 45.000 penggunanya yang meramaikan tagar tersebut. Bagus Nugroho akan membahas mengenai apa motif dan mengapa tagar Indonesia Terserah menjadi ramai di media sosial. Selengkapnya dalam rubrik Ismoyo. Iya kan? Indonesia Terserah. Hashtag Indonesia Terserah harus naik lagi. Indonesia Terserah, bosku. Memang terserah ini sekarang. Terserah, bos. Terserah yang punya kebijakan, terserah yang punya kekuatan, terserah yang punya uang, terserah. Media sosial Twitter kembali diramaikan dengan tagar Indonesia Terserah pada November lalu. Setidaknya, ada lebih dari 45.000 pengguna Twitter yang menggaungkan tagar tersebut. Tagar Indonesia Terserah pertama kali digaungkan oleh Dr. Tirta Mandira Hudi melalui akun Twitternya yang resah karena banyaknya kerumunan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan. Pria yang akrab disapa Dr. Tirta ini merasa kesal dengan adanya kerumunan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta ketika kepulangan Imam Besar FPI atau Front Pembela Islam, Habib Rizik. Beragam reaksi bermunculan di lini masa Twitter saat itu. Berbagai pendapat dan pro kontra muncul selama tagar Indonesia Terserah ini memuncaki daftar trending topik Twitter. Lantas, bagaimana pendapat masyarakat dalam menyikapi hal ini? Berikut keterangannya. Tapi itu kemarin itu pasti terdorong ke lebih ke ketidaksukaan mereka terhadap FPI gitu, bukan masalah Indonesia Terserah ini mereka concern ke masalah pandemi ini. Saya nggak ngelihat seperti itu kalau yang tagar terakhir kemarin. Jadi ini memang lebih membesar karena mungkin buzzer ikut main, terus akun-akun kecil ikut main gitu. Dan seringkali kan kayak gini trending itu kan penumpangnya banyak banget ya. Seringkali kita lihat kalau di Twitter kita baca pertama-tama tuh banyak sekali tweet yang sebenarnya sama sekali nggak berkaitan, tapi numpang trending aja gitu. Ya, kalau menurut saya sih reaksi dari netizen itu ya logis sih menurut saya. Reaksi tersebut itu sebagai bentuk kekecewaan lah terhadap penanganan COVID di Indonesia lah. Jadi nakes udah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih banyak orang yang ibaratnya lalai lah, abai dengan virus ini, COVID ini. Kita lihat aja kan sekarang pandemi itu belum selesai ya, tapi yaitu kita lihat di luar sana tuh masih banyak yang abai sama virus ini, banyak penyelenggaraan kegiatan yang berkerumun tapi nggak jaga jarak, nggak pakai masker juga. Nah
Kalau gitu terus kan ibaratnya kita ya udahlah terserah gitu. Ya kayak tagarnya Indonesia terserah. Nah, udah banyak yang jenuh lah, termasuk saya mahasiswa udah pengen banget nih kuliah offline, nggak online terus. Simpelnya banyak yang relate lah sama tagar ini. Dengan adanya fenomena seperti ini di media sosial, tentu menjadi tanda bahwa masyarakat atau netizen di Indonesia saat ini sudah semakin kritis dengan keadaan yang terjadi. Dari Yogyakarta, Bagus Nugroho melaporkan. Engklek merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia yang memiliki filosofi dan sejarah yang luar biasa. Setelah ini akan dibahas permainan tradisional engklek. Penasaran kan? Yuk ikuti rekan kami Ilyas Maulana dalam rubrik Krama. Melompat-lompat dan bikin badan jadi sehat. Itulah yang akan dirasakan ketika memainkan permainan ini, engklek. Engklek merupakan permainan tradisional yang diyakini berasal dari Belanda atau bisa juga dikenal sebagai Sunda Manda. Cara memainkan permainan ini sangat sederhana. Permainan ini hanya dimainkan dengan memanfaatkan suatu bidang datar yang digambari menggunakan pola tertentu, menggunakan kapur atau tanah, dan juga sebuah gaco berupa lempengan tipis yang terbuat dari pecahan keramik atau batu ceper. Secara umum, cara memainkan permainan engklek adalah dengan melompat menggunakan satu kaki pada kotak-kotak yang sudah dibuat. Lompatan dilakukan berurutan mulai dari kotak yang paling dekat dengan pemain sampai kotak terakhir. Permainan dilakukan dengan bergiliran. Pemain yang memperoleh giliran akan melemparkan gaconya pada kotak yang pertama, kemudian melakukan lompatan satu kaki pada kotak-kotak tersebut. Namun, pemain tidak boleh menginjak kotak yang terdapat gaconya. Permainan dilanjutkan hingga seluruh kotak dilempari gaco. Apabila ada pemain yang sudah menyelesaikan satu putaran, pemain tersebut berhak menentukan dan mendapatkan rumah di salah satu kotak. Permainan akan selesai jika semua kotak telah dimiliki oleh para pemain. Permainan ini sangat kaya akan makna filosofi. Anak-anak diajarkan tentang arti kehidupan, sportivitas, kejujuran, taat pada aturan, kebersamaan, dan kesederhanaan. Permainan ini memiliki nilai-nilai luhur, ya kan? Untuk dimainkan anak-anak bagus karena mengajarkan banyak hal, mengajarkan tentang kehidupan, ya kan? Terus nilai-nilai yang ada itu seperti nilai kejujuran, sportivitas, taat pada aturan, kebersamaan, kesederhanaan, dan masih banyak nilai-nilai yang lain. Kalau alat-alat ini atau permainan itu hilang, nilai-nilai ini juga ikut hilang. Permainan engklek dapat melatih keseimbangan tubuh terutama dalam melompat dengan satu kaki. Selain itu, permainan ini juga dapat menjadi wadah dalam menyalurkan energi anak melalui gerakan-gerakan fisik. Sehingga anak dapat mengoptimalkan fungsi dari otot-otot kaki, tangan, dan punggung. Namun sayangnya, seiring dengan kemajuan teknologi, permainan ini pun secara perlahan ditinggalkan dan tergantikan dengan permainan-permainan berbasis gadget. Padahal, dengan bermain permainan engklek seperti ini akan meningkatkan sistem motorik anak. Ilyas Maulana melaporkan. Tak terasa sudah 40 menit Naura menemani Sobat Neta dalam Ramayana sore hari ini. Tetap saksikan Ramayana setiap hari Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat untuk selalu update informasi mengenai sosial dan juga kebudayaan. Naura Siva pamit undur diri, sampai jumpa di Ramayana berikutnya. Ragam masyarakat dan budaya Nusantara.